Karena This untuk meeting is being keberhasilan recorded. bukan usaha bersama. Harian Kompas juga memberi ruang bagi mitra, rekan, dan pembaca untuk sama-sama berkarya. Tidak berhenti berkolaborasi, Harian Kompas berbagi pengalaman serta pengetahuan. Layaknya sebuah penunjuk arah, kami mengajak masyarakat untuk melangkah ke depan. Karena setiap usaha dan kerja keras akan membuahkan hasil nyata yang membanggakan sebagai bekal menghadapi perubahan. Tidak berhenti sampai di sini, Harian Kompas berkomitmen untuk terus hadirkan jurnalisme penuh makna, menginspirasi generasi penerus bangsa. Harian. Halo, selamat sore sahabat Kompas. Kami ucapkan terima kasih kepada sahabat Kompas yang sudah bergabung dalam Kompas Editor Talks pada sore hari ini. Sesuai dengan tema yang dipilih, yakni Rahasia Dapur Desain Grafis Kompas, selama 1 jam ke depan, saya Melati Mauni akan memandu dan mengajak sahabat Kompas untuk mengetahui bagaimana proses pembuatan dan dinamika dalam mendesain grafis halaman depan Kompas. Sebelumnya, pada tanggal 22 Juli 2021, Harian Kompas baru saja menerima 3 penghargaan dalam Asian Media Awards 2021 yang diadakan Asosiasi Surat Kabar dan Penerbit Berita Dunia atau WANIFRA. Anugerah tertinggi emas diperoleh Kompas untuk kategori desain halaman depan surat kabar. Dalam perlombaan ini, Kompas mengungguli 2 media dari luar negeri, yaitu Khaleej Times dari Uni Emirat Arab dan Arab News dari Arab Saudi. Dan hingga saat ini, Harian Kompas setidaknya sudah mengantongi 3 penghargaan tertinggi emas dalam Asian Media Awards. Di balik tampilan halaman depan Kompas, ada pasukan des visual yang berperan besar. Mereka terdiri dari ilustrator, desainer halaman, desainer infografik. Tentu Sobat Kompas sudah penasaran nih, gimana sih, seperti apa gitu dapur desain grafis halaman Kompas. Kita akan membahas lebih jauh dengan narasumber yang hebat dan berpengalaman di Des Visual. Ada Mas Pandu Lasardi sebagai manajer Des Visual, dan juga Cak Rianto atau yang akrab disapa Cak Ri sebagai wakil manajer Des Visual. Halo Cak Ri. Halo Mas Pandu, apa kabar? Alhamdulillah. Semoga selalu sehat ya. Sore Mbak Mel. Halo, oke. Nih tentu Sobat Kompas udah penasaran nih gimana sih perjalanan proses Des Visual dalam menelurkan desain-desain yang ciamik gitu. Untuk sebelum nanti ke Mas Pandu dan Cak Ri, nanti untuk Sahabat Kompas yang ingin bertanya bisa menuliskan di kolom Q&A dan pertanyaan akan dijawab oleh 2 narsum kita di sesi tanya jawab. Kalau begitu, kita langsung dengarkan bagaimana perjalanan proses pembuatan desain halaman depan Kompas, mulai dari ide, eksekusinya, diskusi, hingga perdebatan yang mungkin muncul. Silakan Cak Ri dan Mas Pandu. Oke, selamat sore sahabat Kompas semuanya. Senang sekali kami bisa berbagi tentang bagaimana rahasia dapur, walaupun mungkin rahasia dapur itu kalau di restoran itu rahasia yang terjaga ya. Tapi kami pikir rahasia dapur di desain grafis media kayak nggak perlu dijaga lah, soalnya sebetulnya itu sudah diketahui secara umum lah ya bagaimana pekerjaan seorang desainer grafis terutama di media massa. Jadi kami hari ini akan sedikit berbagi soal bagaimana proses dari rancangan untuk visual baik dari halaman 1 dan infografik yang pernah dijelasin oleh Kompas dalam mendukung konten-konten pemberitaan dari Kompas. Jadi sedikit berbagi soal beberapa karya ya, jadi beberapa karya. Kalau kami ngomong soal teknis mungkin nggak akan selesai dalam 1 jam, bisa beberapa kali pertemuan. Jadi kami hanya berbagi cerita di balik background sebuah proses untuk sebuah karya. Jadi di sini nanti saya akan share sedikit soal beberapa karya yang mungkin
pernah mendapatkan penghargaan baik di tingkat nasional maupun internasional. Jadi sambil saya share juga nanti kami akan bercerita sedikit soal bagaimana rahasia di balik proses di balik rancangan visual tersebut. Nanti kami akan sambil ngobrol lah dengan saya dengan Cari gitu ya. Sebelumnya perkenalkan saya Fadil Suwardi pagi hari. Di sini saya posisi ke tim visual masih baru sebenarnya, dan rekan saya Mas Prianto Arman atau biasa dipanggil Cari karena dia dari Malang ya, Jawa Timur. Kita Cari, dia adalah senior saya jauh, jadi salah satu mentor saya juga adalah desain grafis media massa. Jadi kita banyak belajar juga dari Cari ini. Selain itu juga ada beberapa senior yang pensiun yang saya juga belajar dari sana, dan beberapa senior baik di tim layout maupun di tim fotografi. Jadi kami di manajemen visual itu terdiri atas tim layout, tim grafisnya itu, kemudian ada tim fotografi dan tim ilustrator. Totalnya mungkin sekitar 20-an orang. Kalau infografik yang paling banyak ada sekitar 11 orang. Mereka memang tanggung jawabnya khusus untuk membuat infografik baik yang dicetak maupun untuk dikemas.id. Sementara kalau tim desain layoutnya itu lebih fokus ke halaman koran dan halaman e-paper. Kalau ilustrator juga mengisi di dua platform baik di cetak maupun di kemas.id. Jadi kami semuanya fokus dan concern ke bagian visual ya, unsur visual di media massa kami baik di koran cetak maupun di kemas.id-nya untuk digital. Mungkin itu sedikit perkenalan dari kami. Saya mungkin akan share screen untuk menampilkan beberapa contoh karya yang pernah kami hasilkan dan mendapatkan tapi ada juga yang belum mendapatkan karena memang baru aja dihasilkan. Nanti mungkin bisa kami ceritakan juga sedikit background proses pembuatan. Mudah-mudahan ini sudah terlihat ya. Sudah terlihat sekarang. Di screen mode. Sudah nampak? Cari dan nampak ya. Oke, saya akan mulai. Ini sebenarnya judulnya nggak berhubungan dengan judul yang Kompas Editor Talks-nya ya. Jadi ini saya kasih judul satu di antara ratusan. Itu kenapa? Karena kami hidup di orang ya yang pekerjaannya tuh setiap hari ya. Deadline-nya setiap hari. Jadi setiap hari kami pasti membuat karya. Kalaupun lowong ya paling di hari libur aja, hari tanggal merah. Tapi kalau libur kan kami tetap pergi. Dan jangan lupakan di Kompas.id setiap hari produksi juga. Jadi di antara ratusan hari dalam setahun, kami juga setiap hari menghasilkan satu atau lebih karya hari-hari di antara ratusan hari tersebut. Jadi bisa dibayangkan kalau seorang desainer infografik bekerja di media massa dalam sebulan aja mungkin dia udah punya 30 portfolio. Itu lebih mungkin ya, karena kan sehari nggak mungkin hanya satu program aja, tapi bisa sampai 2. Jadi ini saya kasih dulu satu di antara ratusan. Bisa juga dimaknai bahwa satu karya yang bisa kami bawa dan menang di beberapa penghargaan itu diambil dari satu di antara ratusan karya yang ada ini. Oke. Sebenarnya kalau fungsi desain grafis ukuran itu secara umum seperti ini ya, sangat simpel ya. Itu kan mendukung penyampaian pesan, informasi atau berita. Mungkin nanti Cari bisa menambahkan ya. Jadi salah satu yang dijual di koran itu adalah kewajahan yang mendukung isi, terutama di halaman 1, karena halaman 1 menjadi semacam etalase yang pasti orang melihat. Apakah sebuah konten dari suatu berita itu menarik atau enggak. Dan masing-masing dari desain grafik di masing-masing koran juga walaupun secara umum teorinya sama ya, ada teks, ada hierarki, ada foto, tapi biasanya ciri dan karakter itu berbeda. Itu yang membedakan satu koran dengan koran lainnya, dari
tipografinya atau dari gaya visualnya itu yang membedakan di antara satu media dengan media lain. Itu juga menjadi salah satu contribution yang kami bawa, soalnya itu penting sekali terkait dengan konsistensi. Jadi secara umum ya fungsinya adalah mendukung penyampaian pesan, informasi atau berita terkait dengan itu ya. Menambahkan itu terkait juga dengan aktualisasi dan relevansi dari sebuah konten yang bisa kita highlight agar konten tersebut lebih tampak menonjol, dengan misalkan dengan pembuatan visual yang lebih nohok atau juga mungkin simbol-simbol elemen visual yang bisa mengangkat sebuah konten itu menjadi lebih bermakna. Itu terkait juga dengan positioning dan audience orang ya. Desain grafis itu menentukan juga audience, positioning dan menentukan audiensnya itu siapa, maka kita membuat gaya visualnya itu seperti apa. Nah, ini mungkin saya tampilkan beberapa contoh dari karya di halaman 1 harian Kompas yang beberapa menangkan penghargaan dan juga ada yang belum disertakan ikut lomba, tapi ini mungkin kan terkait dengan apa yang tadi saya sampaikan terkait perwajahan yang ya, terkait dengan akwal. Punten Mas Pandu, untuk slide-nya sepertinya belum bergeser ya? Oh, belum bergeser? Iya, masih yang pertama. Oke. Saya bikin yang masih satu di antara ratusan ya? Iya betul Mas. Coba ini udah digeser kah? Sudah? Belum? Belum, masih sama. Saya pakai remote aja ya. Pakai ini sudah tampak? Ini udah digeser belum Mas? Sudah sih. Oh gitu ya. Oh, nah. Saya coba di share ulang lagi aja mungkin ya Mas. Oke. Akan ini udah tambah? Ya, sudah. Oke. Saya lanjut dari Oke, mantap. Makasih Mas. Akan tadi ternyata tidak terlihat ya. Ini tadi saya sampaikan terkait desain grafis di Korea itu mendukung penyampaian pesan, informasi, dan perwajahan itu. Entah itu nanti desainnya lewat tata letaknya maupun dari infografiknya maupun dari ilustrasi. Ini saya akan menampilkan beberapa contoh dari karya-karya halaman 1 yang sudah memenangkan penghargaan maupun yang belum. Mudah-mudahan nanti dapat lagi, tapi ini memang baru aja jadi belum. Nanti kita cerita sedikit di balik background dari prosesnya itu, nanti mungkin cari sambil menambahkan, bisa ngomong karena yang awal-awal tuh yang banyak terlibat adalah cari yang terkait perwajahan di halaman 1-nya ya. Tentunya yang ini terkait ya satu. Ya, ini sebuah halaman yang kita rancang tahun 2009. Ini akhir tahun kayaknya nih, tanggal 30 sekitar tanggal 30 ya 31 Desember 2009. Nah, ini halaman pertama yang kita ikutkan lomba sebenarnya. Jadi waktu itu salah satu pimpinan kami, Pak Retbel Mas Budiman waktu itu memberikan semacam challenge gitu ya. Bisa nggak kita berprestasi di dunia internasional dalam hal perwajahan? Ya waktu itu karena kita belum pernah ikut lomba ya untuk tahun sebelum 2010, akhirnya saya jawab tantangan itu. Kita coba Mas. Nah kebetulan ini waktu itu ketika merancang halaman ini sebenarnya kita lebih ke respons ke foto sebenarnya. Jadi waktu itu ada foto yang sangat kuat, Gus Dur ini hitam putih gitu kan. Kemudian kita respons foto itu dengan gaya-gaya lukisan dengan kontur-kontur yang tebal. Itu kita ingat ada pelukis Belanda. Siapa Mas Pandu? Lupa saya. Piet Mondrian. Piet Mondrian. Itu salah satu inspirasinya. Kita susun foto dan teks sedemikian rupa dengan bold kontur atau bold stroke
Nah, ini kita ikutkan di tahun 2010 untuk IFRAL, dan kebetulan ini akhirnya pertama kali kita ikut, dan ini salah satunya halaman yang kita ikut sertakan di acara itu, dan berhasil mendapatkan gold pertama di ajang Asia Media Awards. Waktu itu eventnya di Malaysia, dan ya kami terus terang senang karena ya akhirnya kita bisa memecahkan telur ya, walaupun ini memang pertama kali kita ikut dan berhasil mendapatkan emas untuk pertama kali ikut, dan satu-satunya halaman yang kita ikut sertakan waktu itu. Walaupun simpel ya Cak ya. Ya, simpel. Dan di bawah ada gangguan dari iklan itu, tapi masih bisa mendapatkan harga emas. Mungkin yang selanjutnya ya Cak ya. Ya. Yang ini, nah ini yang emas kedua ya. 11 Ya. 2018. Ya, ini emas kedua 2018. Ini sangat simpel, benar-benar berupa blocking warna hitam, unsur dan elemen ini, elemen dari desain grafisnya sangat kuat, tapi mempunyai makna yang benar-benar dalam dan sesuai judulnya saatnya negara tegas. Ya. Padahal nggak ada unsur visual apa namanya kayak foto maupun tetapi kita bermain dengan desain grafisnya ya, dengan warna, dengan garis, dengan ruang white space, terus tipografi juga. Mungkin bisa ceritakan juga Cari. Ya, ini nah seperti biasa ya, biasanya jadi kita itu kan tadi Mas Pandu udah bilang bahwa setiap hari kita bikin karya gitu kan, karena koran setiap hari harus terbit, setiap hari harus ya membuat layout gitu kan, baik halaman 1 sampai halaman 32 waktu itu. Nah, ini salah satu contoh yang menarik prosesnya sebenarnya. Seperti biasanya ketika ada suatu peristiwa penting, sebelumnya saya mau ceritakan dulu nih model atau bagaimana kita bisa merancang sebuah halaman yang khusus atau halaman dengan desain khusus. Sebenarnya secara garis besar itu ada dua. Yang pertama adalah kita merespons peristiwa harian atau merespons peristiwa yang dianggap besar, kemudian kita kita membuat sebuah rancangan yang istimewa berdasarkan peristiwa yang tiba-tiba itu, peristiwa harian itu. Dan yang kedua itu biasanya kita ada perancangan. Nah, jadi kita sudah merancang jauh-jauh hari, bisa sebulan sebelumnya atau 2 minggu sebelumnya atau seminggu sebelumnya kita rancang karena kita sudah punya agenda setting gitu. Jadi misalnya seperti hari ulang tahun Kompas, kita mau bikin edisi khusus, kita rancang mungkin sebulan sebelumnya kita sudah punya bayangan. Nah, ini salah satu contoh peristiwa yang ya istilahnya kalau di redaksi itu jatuh dari langit. Jadi ada kerusuhan di Makobrimob di Depok waktu itu. Kemudian di pagi harinya Bapak Redbal kita biasa kan kita dikumpulkan, editor-editor dikumpulkan, termasuk kita visual. Terus kita diminta untuk merancang peristiwa itu dalam halaman. Kita ajukan beberapa alternatif. Waktu itu saya ingat ada beberapa alternatif, ada 3 alternatif kalau nggak salah kita ajukan ke tim pengambil keputusan di redaksi. Nah, ini salah satu yang terpilih. Tapi sebenarnya desainnya nggak seperti ini. Kalau ini kan sebenarnya benar-benar polos ya, istilahnya hanya teks dengan background warna hitam. Sebenarnya awalnya itu adalah di kiri kanan itu, di kiri kanan kontur warna merah ini sebenarnya ada sedikit informasi mengenai peristiwa itu. Jadi kronologi peristiwa itu kita mau sampaikan dalam bentuk infografik. Dia akan mengelilingi teks itu. Nah, ketika saya jembreng gitu kan ya, halaman-halaman itu ada teman-teman yang merespons gitu. Oh, ini gimana kalau misalnya salah satu teman di desain grafis itu, Salomo Tobing, itu mengusulkan gimana kalau infografiknya kita lepas aja. Jadi biar ini lebih bersih dan lebih kuat message-nya. Nah, itu salah satu hubungan aksi reaksi ya di cara kerja visual kita. Jadi kita biasanya tidak tampil, misalnya kita
pengen halaman ini A gitu, kemudian terbit A, biasanya tetap ada aksi reaksi. Kalau misalnya reaksi itu bagus dan kami anggap oke, masuk akal dan bisa masuk ke konsepnya, kita akan langsung kita lepas infografiknya seperti yang terjadi waktu itu. Meskipun sebenarnya perjuangan untuk meyakinkan ke pimpinan kami waktu itu agak susah, karena ini kan biasanya kan sebuah halaman itu pasti ada foto dan ada infografik ya, minimal di samping teks. Nah, bagaimana kita bisa tampil tanpa apapun, hanya judul dan teks? Ini termasuk waktu itu kita mendobrak cara kerja kita, dan kami berhasil meyakinkan pimpinan bahwa ini ada peristiwa penting, untuk sekali saja izinkan kami menampilkan halaman seperti ini. Nah, akhirnya disetujui juga sampai malam, dan terbit seperti ini. Ketika ada award, ada pengumuman bahwa kita bisa menampilkan kita bisa mendaftarkan halaman ini, kita daftarkan dan akhirnya berhasil mendapatkan emas. Itu Bapak. Ya, ini menarik ya, tadi yang pertama ini ada unsur visual, foto dengan teksnya lumayan banyak, benar-benar menceritakan sebuah koran. Kemudian ini seperti sebuah poster dengan menonjolkan tipografi dan elemen warna, elemen desain dari situ. Dan yang ketiga ini yang berhasil menang di terakhir ini kemarin adalah yang edisi 2 September 2020. Nah, ini menarik juga karena perpaduan antara desain koran dengan menggunakan tipografi ya. Ini kan yang sekelilingnya adalah jumlah orang yang waktu itu dalam 6 bulan pertama COVID itu terpapar, terus ada yang meninggal, ini yang hitam, terus ini yang kalau nggak salah yang sudah sembuh. Saya lupa yang sembuh atau belum, tapi yang jelas ada perbandingan antara orang yang positif sudah sembuh dan meninggal. Ini perbandingannya menggunakan perbandingan rasio 1:50, jadi satu simbol orang dibandingkan 50 orang. Nah, ini juga menarik karena sekali lagi kami mendapatkan emas dalam bentuk visualisasi data ya, tapi di halaman 1. Jadi ini perpaduan yang menarik juga tadi, yang pertama menggunakan foto dan benar-benar seperti koran, yang kedua desain grafis seperti poster, ini lebih ke dekat sekali dengan tipografi. Ini mendapatkan emas. Yang terakhir yang baru-baru ini ceritanya juga sebetulnya ini aslinya infografik yang jumlah orang itu adalah waktu itu dipersiapkan oleh tim infografik untuk tampilan di infografik Kompas. Jadi Kompas juga mempunyai rubrik infografik Kompas yang benar-benar isinya, gambarnya maupun teks dan lain sebagainya, datanya disusun sendiri oleh tim infografik. Jadi setiap hari Senin itu di paper Kompas halaman E yang terbit di hari Selasa itu ada infografik Kompas setiap hari Senin, dan di setiap bulannya di Kompas Minggu itu ada juga infografik 1 halaman di akhir bulan, biasanya di minggu terakhir setiap bulannya. Itu yang kami hasilkan. Tadinya mau di-share untuk dibuat untuk infografik Kompas, tapi ternyata waktu melihat pembuatannya tertarik, bagaimana kalau tampilan di halaman 1. Kita tim infografik sama layout bersama, kemudian ditawarkanlah ke editornya. Ternyata walaupun pasti karena hal yang baru juga bagi redaksi ya, walaupun ini di luar negeri udah biasa, tapi mungkin di redaksi maupun di Indonesia kadang-kadang masih jadi perdebatan di antara redaksinya terutama. Nah, itu ternyata ini bisa tembus dan ini mendapatkan emas. Kami betul ceritanya saya. Ini mungkin saya sedikit cepatkan ya, karena udah karena ini saya takut. Biasanya kalau udah kita main slide lama-lama baru kayak sedikit. Gak terasa ya Mas ya? Allah juga. Iya, dan masih banyak nih. Ini yang dapat perunggu waktu itu ya Cak ya, 15 Januari. Nah, ini yang dapat perpaduan koran, ada visualisasi foto, teks dan grafis, infografis. Ini lebih lengkap. Kalau tadi kan masing-masing mewakili beberapa visual foto, terus ada yang visual dan grafis, ada infografis. Ini perpaduan ketiganya. Ini juga menarik. Ini dapat perunggu. Ya sekali lagi ini kalau kata Cak tadi itu kita kadang-kadang dapat jatuhan apa Pak? Cak dari langit ya Pak? Iya, jadi ada peristiwa seperti kalau di redaksi istilahnya peristiwa dari langit.
yang perlu dari langit yang harus kita respon dalam desain gitu. Ya, itu salah satunya ini kan, ini ada salah satunya. Proyek di Tamrin ini dapat perunggu waktu itu ya. Ini juga melibatkan banyak tim, ada fotografer lain dirangkai di halaman 1. Yang grafiknya sendiri juga, infografiknya juga datang ke lokasi juga kan. Ada yang datang ke lokasi lalu melaporkan, terus ada yang membuat di kantor. Jadi ini benar kerja kolektif. Nah ini yang baru yang kemarin, ini belum bukan lomba, tapi ini juga ada dialektika sendiri di ruang publikasinya ya, ya, karena mengambil tempat teks banyak banget untuk sebuah infografik yang buat seperti poster juga sebetulnya, karena informasinya nggak tahu banyak, tapi tampilkan seperti poster yang memberikan makna bahwa ada sesuatu yang terjadi di situ. Ini yang menggalai terakhir. Ini mungkin ini Pak Pandu, halaman ini menarik kenapa? Karena kan sebenarnya desain grafis, layout atau infografi koran itu kan sebenarnya seni fungsional ya, functional art ya. Oh iya. Kalau kita lulusan di kafe itu kan lulusan seni, kemudian kita aplikasikan dalam bentuk koran. Nah biasanya karena ini functional art, kita fungsinya adalah tadi menyampaikan pesan atau menyampaikan berita dalam visual. Lebih bagus lagi kalau dia bisa menyampaikan sebuah pesan. Dan biasanya hubungan kita itu kalau di redaksi itu kan lebih lebih dekat ke redaksional. Jadi visual dan redaksional itu selalu berkolaborasi, berdialektika untuk membuat suatu halaman. Ini salah satu halaman yang menurut saya kita ngotot nih ya, waktu itu ya Pak Pandu ya. Ya. Kita ngotot waktu itu peristiwanya itu sebenarnya ada foto yang terkait dengan peristiwa ini. Dan kemudian redaksional tetap meminta ada foto di situ untuk menjelaskan untuk menunjukkan fotonya seperti apa gitu, foto kapal yang tenggelam ini. Ya kemudian kita kekeh bahwa kita menemukan sebuah visual yang bagus nih, dan di situ nggak hanya sekedar visual sebenarnya, karena ini infografik, visual itu harus mempunyai nilai informasi juga. Dan kami yakin ini visualnya kuat, informasinya kuat. Makanya kami waktu itu sebenarnya sedikit ngotot ke redaksi, ini yang harus kita tampilkan gitu. Jadi kita tidak berkompromi waktu itu. Padahal biasanya kita selalu berkompromi ya. Misalnya ada masukan foto, oke kita masukin foto. Kemudian ada tambah satu item bisa nggak, satu item berita. Nah untuk ini karena kita yakin ya waktu itu halaman ini bagus, kita sedikit ngotot dengan argumentasi yang kita miliki, argumentasi visual gitu kan, yang kita miliki ke pimpinan kami, loloskan ini halaman seperti ini. Ya. Akhirnya oke, halaman ini persis seperti yang kita rancang, jadi tidak ada perubahan apapun. Apa yang kita maui halaman ini seperti ini yang terjadi. Jadi nggak ada kompromi. Kalau sebelumnya kan ada beberapa dialektika gitu kan, ya. Di halaman-halaman, dan biasanya selalu ada terjadi itu dialektika dengan redaksi atau editor foto ya. Teman dekat kami kan foto kan visual gitu kan, selalu ada dialektika dengan mereka. Dan ini mudah-mudahan ini yang tahun depan. Salah satu yang krusial sebenarnya kalau dalam hal seperti ini adalah perancangan dummy ya Cak ya. Itu yang untuk meyakinkan tim di redaksi itu kita perlu banget dengan rancangan berupa dummy ataupun sketsa, itu bisa meyakinkan, karena kadang-kadang bayangan orang masing-masing kan imajinasinya berbeda-beda. Penggambarannya seperti apa nanti? Nah, kalau dengan adanya untuk kasar atau graf itu bisa sedikit membantu meyakinkan mereka. Waktu itu kan juga kalau nggak salah kita pakai sketsa ya Cak ya. Iya, sketsa. Oke, Mas Pandu dan Cak Ri, ini udah banyak nih pertanyaan yang masuk dari sahabat Kompas. Mungkin bisa sambil dijawab kan Mas ini? Boleh. Oke, ini pertanyaan pertama dari Rizko Handoko. Untuk SDM di Departemen Visual, apakah harus lulusan DKV atau sejenisnya? Atau sewaktu seleksi SDM dilihat dari bakat atau karya tanpa mempertimbangkan latar belakang pendidikan? Gimana nih Cak Ri dan Mas Pandu? Yang jawab siapa ini? Mungkin coba jawab Pak Pandu ya. Oke, Cak Ri, silakan. Menarik sih ini pertanyaannya.
Sejak 2009 saya sudah terlibat rekrutmen ya untuk tim desainer di Kompas, dan terus terang nggak tahu desain grafis koran ini agak kurang diminati oleh teman-teman dari DKV. Dari DKV yang hardliner seperti DKV isi Jogja gitu kan, kami selalu menunggu-nunggu kapan ada orang isi masuk ke DKV gitu. Dan sebenarnya nggak harus DKV, sebenarnya kita bebas waktu itu, mau DKV mau arsitektur, atau seperti Mas Pandu ini lulusan ekonomi loh dia, Mas Pandu ini. Halo. Waduh. Lulusan ekonomi. Lulusan ekonomi yang sangat tergila-gila dengan dunia desain ya. Tergila-gila. Dan akhirnya berasa sebenarnya lebih ke passion sebenarnya. Lulusan manapun dia, kalau dia punya passion desain dan terbukti dalam karya atau portfolionya, bisa mendaftarkan ke visual gitu. Oke, yang penting punya karya dan emang passionnya di situ ya, Cak Ria. Ya. Jadi Oke, Tri. di tim infografik sendiri, selain saya waktu itu di ekonomi, ada juga yang dari pertanian, gitu ya. Ada juga yang dari yang terakhir ada yang dari sastra Jawa juga tuh ada. Sastra Jawa. Beragam. Tapi ada bisa mengoperasikan ini software untuk desain, dan mereka juga sebelumnya punya latar pernah bekerja sebagai desainer juga, mungkin dari desainer buku, kadang-kadang dari majalah, tabloid, seperti itu sih. Oke. Ini rata-rata bisa menggambar juga. Jadi nggak mesti linear ya, Mas ya? Iya. Oke, terima kasih Mas Rizko untuk pertanyaannya. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya dari Dr. Sumbuti Narbuko. Ini dosen saya nih. Waduh. Ampun Pak Sumbo. Oke, ini pertanyaannya udah kayak ini. Tebak-tebakan. Selamat sore, mohon izin tanya kepada Cak Ri dan Mas Pandu, bagaimana upaya memupuk kecerdasan visual agar tim Departemen Visual tidak mati gaya saat merancang penampakan visual harian Kompas? Iya. Iya, silakan Pak. Sini Pak Pandu yang jawabnya cocok nih. Halo. Gimana cari? Monggo Pak Pandu. Tadi apa pertanyaan? Nah ini ya, bagaimana upaya memupuk kecerdasan visual agar tim Departemen Visual tidak mati gaya saat merancang penampakan visual harian Kompas? Oh ya. Yang pasti kalau di tuntutan di media massa, kita tetap harus mengikuti isu ya. Isu-isu yang ada, terus bisa juga dia harus memperkaya diri juga dengan referensi visual. Jadi saat ini kan kalau kita ngomong soal originalitas, kita nggak perlu ngomong originalitas lah, sudah nggak waktunya gitu kan ngomong soal originalitas zaman saat ini. Nah, kita perlu memperkaya referensi visual dari sumber manapun, terutama dari internet, sudah banyak sekali, dari situs-situs portal berita lain, kita perlu dari situ ide-idenya. Kita tuh perlu banyak memperkaya dalam hal referensi visual, selain tentunya keterampilan teknis ya. Jadi kalau kita udah punya keterampilan teknis tapi kita nggak punya referensi visual, terus nggak bisa memaknai sebuah peristiwa, itu mungkin akan bisa jadi mati gaya dalam hal buat karya visual di media massa. Jadi kalau kita banyak menggunakan referensi visual, terus banyak memperhatikan isu yang ada, terus kita hubungkan antara isu itu dengan visual, itu mungkin akan membantu banget, sangat membantu untuk kita tumbuh. Dan yang pasti karena kita kan memang isunya harian, setiap hari harus mengikuti isu, itu tuntutan sebetulnya, mau nggak mau. Jadi ya itu yang harus perlu dilakukan menurut saya ya, dari pengalaman kami ya. Kalau ya ada yang nggak ngikutin referensi visual ya pastinya mati gaya kalau saya lihat. Oke, berarti harus selalu up to date gitu ya, Mas Pandu. Ya, bahkan teknologinya juga kita harus selalu up to date. Jadi nggak bisa kita, kalau bisa dibilang ada zona nyaman kah di desain grafis media massa, menurut saya nggak ada. Kalau yang udah merasa nyaman ya menurut saya dia akan mati gaya pada waktu. Jadi harus tetap nggak pernah berhenti untuk belajar. Oke, siap. Terima kasih Mas Pandu untuk jawabannya, dan terima kasih untuk Dr. Sumbuti Narbuko untuk pertanyaannya. Pertanyaan selanjutnya nih dari Aisyah Novana Rima. Mas Pandu dan Kak Ri, indikator keberhasilan apa sih selain ajang penghargaan atau kompetisi
yang ditetapkan harian Kompas nih sebagai indikator keberhasilan dari semua produk visual, seperti apa gitu? Indikatornya keberhasilan dari desk visual. Indikatornya ya, kalau ya ini yang ngomongin selain penghargaan, ya, kadang-kadang itu kan sifatnya bisa jadi sangat subjektif dari jurinya kan, kita ngomongnya. Kalau kita di media massa yang terutama seperti Kompas yang lebih untuk kayak misalnya cita-citanya juga selain mencerdaskan kehidupan bangsa juga untuk memberikan pandangan lain tentang sebuah peristiwa, memberikan insight lah ya yang netral itu ya, kita berusaha, indikatornya adalah bahwa sebuah karya visual itu bisa diterima dan dimaknai sebagai sesuatu yang sangat objektif. Jadi seperti misalkan mungkin yang tadi itu infografi kayak tadi. Oke. Ini kan bisa jadi dimaknai, oh ternyata orang langsung mungkin baru nyadar betapa COVID-19 itu penyebarannya sungguh masif gitu ya. Ketika melihat gambar seperti ini, itu jadi salah satu indikator keberhasilan itu ketika sebuah informasi atau pesan itu disampaikan melalui visual. Jadi orang langsung mengerti, langsung memaknai hal itu dan mengerti dalam mereka menangkap informasi itu, yang salah satu indikator yang justru target kami malah ya. Yang mungkin sekarang bisa terbaca dalam media sosial, ketika share media sosial orang akan langsung meretweet atau mungkin menanggapi dengan itu salah satu, bagi saya itu salah satu indikator keberhasilan. Maka mungkin ketika sebuah karya visual Kompas itu jadi lebih trending gitu ya, istilahnya trending atau banyak ditanggapi orang, bagi saya itu lebih menyenangkan ya, ketika ada mendapatkan penghargaan seperti iklan, itu lebih menyenangkan karena itu berarti informasi yang pesan yang kami sampaikan melalui visual tersebut bisa lebih masuk ke dalam pengetahuan orang-orang. Itu yang satu indikator keberhasilan yang justru itu menjadi target terbesar. Oke, siap. Ini pada pertanyaan lagi nih Mas dari beberapa. Ada dari Niko Reza, terus dari Aceng, terus dari teman-teman yang lain nih. Nah, software apa sih yang dipakai sama tim desk visual gitu untuk memproduksi desain-desain yang ciamik? Begitu Mas? Oh, software ya sangat beragam ya. Sudah saya bilang tadi bahwa kita tetap perlu perhatikan teknologi. Penggunaan teknologi berkembang tentang software itu. Kalau software standar ya sudah pasti, kebetulan karena kami pakai produknya dari Adobe, kami untuk infografi menggunakan Adobe Illustrator, kebetulan untuk mengolah foto di infografi juga menggunakan Adobe Photoshop. Standar untuk Nah, untuk yang layout ini mungkin Cari bisa menceritakan, karena ini dan biasanya dipakai oleh media-media peran-peran besar ya, tapi untuk majalah-majalah jarang dipakai. Silakan Kak. Ya, untuk desktop publishing atau tata letak gitu ya, biasanya kan orang pakai desain gitu kan, InDesign atau dulu PageMaker atau WordExpress. Nah, di dunia koran ini sebenarnya itu sebenarnya harusnya punya semacam workstation atau software yang bisa menghubungkan antara reporter, editor, kemudian bahasa, dan kami dari tim desain halaman. Dan biasanya kita butuh online software di mana ketika wartawan menulis, kita langsung bisa lihat tulisannya, atau wartawan bisa menulis sesuai dengan space yang kita sediakan. Kita kebetulan memakai GN4 itu sebuah software untuk desktop publishing untuk media. Jadi untuk user yang ratusan seperti Kompas, dengan usernya ratusan dan kita harus terkoneksi antara satu sama lain, sehingga kita perlu sebuah software yang bisa mengkoneksikan semua. Jadi ketika kita buka di halaman satu, misalnya kita rancang sebuah halaman sesuai dengan rapat sore atau sesuai dengan kesepakatan. Kemudian frame-frame yang kita bikin itu langsung bisa diakses oleh reporter atau editor. Ya. Jadi dengan demikian kami semua dari layout plan sampai reporter, editor, penyelaras bahasa itu bekerja dalam satu waktu yang sama gitu. Jadi kita online.
sehingga untuk memudahkan juga untuk memudahkan mungkin pimpinan kami untuk melihat apa yang terjadi di halaman 1 sampai 16 sekarang ya. Jadi lebih mudah untuk memonitor teksnya sudah selesai atau belum, kemudian apakah teksnya itu berbahaya atau enggak, atau ada teks yang perlu dikembalikan lagi atau diedit ulang dan seperti itu. Jadi kita harusnya menggunakan autocorrect itu harus menggunakan software yang online. Dalam hal ini kalau Kompas memakai JN4 itu software dari Tera ya. Tera itu perusahaan dari Italia yang memang menyediakan custom software untuk media massa. Oke. Itu Mbak Mel. Oke, siap. Semoga tadi pertanyaan dari Mbak Aisyah Novanarima, Mas Alvan, Mas Tombayu, dan Mas Niko terjawab semua ya sama Cak Ri dan Mas Pandu. Lanjut, ada pertanyaan dari Mbak Novita Maizir dan Mas Fatur nih. Bisa disambung sekaligus ya Mas, saya bacain ya. Biasanya untuk desain ada beberapa alternatif. Tadi Mas katakan ada 3, tetapi untuk sehari-hari berapa desain yang diajukan sih? Lalu bagaimana semuanya kalau ditolak manajemen gitu? Apakah pernah? Terus ini dari Mbak Novita, titip salam juga nih dari Mas Gunardi Handoko, mungkin temannya Mas Pandu atau Cak Ri. Oh iya tuh, teman dulu saya kenal sama Mas Gunardi itu ya. Asik. Cak Ri ini ya banyak ya. Ngeri ya Mas Pandu dan Cak Ri ini. Terus tadi saya lanjut ya Mas ya, pertanyaan yang ini masih mirip dari Mas Fatur nih, bagaimana cara Anda memperoleh inspirasi dalam waktu singkat untuk merancang perwajahan media yang setiap hari harus terbit? Terus kebijakan redaktur dan perwajahannya itu seperti apa gitu inspirasinya? Gitu, Mas Pandu dan Cak Ri silahkan. Siapa menjawab? Yang dari Mbak Novita kayak Cak Ri nih, pas nih. Yang Mas Pandu nanti Mas Fatur ya. Yang soal tadi ya, alternatif tadi ya. Betul. Kalau ditolak. Sebenarnya ya, karena Kompas itu termasuk quality paper ya. Quality paper itu sebenarnya koran, quality paper itu kalau kita lihat itu sebenarnya koran nasional yang itu harus terbit terbit berwibawa gitu ya, seperti itu. Kalau di Amerika kita lihat ada The New York Times, kalau di Asia Selatan ada South China Morning Post. Itu biasanya ciri khas quality paper itu ya udah seperti itu gitu, teks foto biasanya minim permainan, permainan visual. Jadi rata-rata kita terbit seperti itu, karena kita kan biasanya kalau ngomongin kebijakan yang penting misalnya dari pemerintah, ya udah kita tampil elegan gitu, klasik, tapi apa ya, bukan klasik sih, agak modern gitu. Itu dogma atau garis desain yang diambil Kompas, karena dia sebagai quality paper, jadi kita nggak tampil dengan font yang berbeda setiap hari. Dan biasanya yang sehari-hari itu kita merespon di rapat redaksi. Jadi kita jam 4 sore itu rapat redaksi, di situ dibahas hari ini headline-nya apa, berita utamanya apa, foto utamanya apa, grafiknya seperti apa. Dan dari situ kemudian kita merespon dalam desain yang terbit sehari-hari. Nah, edisi-edisi khusus seperti ini, yang seperti yang kita lihat ini biasanya tadi ada dua model. Yang pertama memang perancangan, kita mau merancang halaman itu khusus seperti ini, karena ada misalnya hari anak atau hari ulang tahun Kompas atau hari pahlawan gitu. Itu yang teragenda. Ada juga yang tadi yang jatuh dari langit. Dan biasanya kita yang membuat alternatif itu adalah edisi-edisi yang khusus seperti ini. Edisi khusus seperti ini. Apakah pernah ditolak? Sering sekali kita bikin edisi yang sudah kita rancang, kemudian tidak terbit karena satu dan lain pertimbangan gitu kan. Ini mungkin terlalu frontal, atau mungkin visualnya akan disikapi lain oleh pembaca, atau ditafsirkan lain oleh pembaca. Jadi akhirnya kita harus memilih jalan tengah untuk tidak menerbitkan itu, dan kita cari mungkin visual atau desain yang lebih aman seperti itu. Jadi kalau bicara soal
pernahkah ditolak? Sangat sering ditolak, artinya nggak disetujui. Tetapi ya itu tadi tetap kita sifatnya kan dialektika ya antara editorial sama visual. Kalau misalnya kita menganggap bahwa desain kita itu bagus, kita harus ngotot gitu, sengotot-ngototnya seperti pada edisi kapal selam yang tenggelam tadi. Atau kadang-kadang oke lah, masuk akal apa yang argumentasi dari redaksi bahwa ini nanti akan menimbulkan interpretasi lain atau ditafsirkan lain oleh pembaca. Ya udah, kalau memang kita terima logikanya atau argumentasinya, ya udah kita cari alternatif lain sambil jalan gitu. Jadi kita bikin lagi alternatif baru yang disepakati atau yang disetujui oleh nantinya disetujui oleh bos-bos kami gitu. Kalau di Kompas itu istilahnya meja tengah. Jadi meja tengah itu kumpulan dari bos-bos kami di sana, itu mereka yang biasanya menyetujui atau tidak buah halaman itu terbit. Oke, siap. Ini ada pertanyaan dari Mas Fatur untuk Mas Pandu. Bagaimana cara Mas Pandu memperoleh inspirasi dalam waktu singkat untuk merancang perwajahan media yang setiap hari harus terbit? Bagaimana dengan outline, guidelines dari redaktur atau kebijaksanaan dari redaksional tentang perwajahan Kompas? Ini semoga juga menjawab pertanyaan dari beberapa sahabat Kompas yang lain. Kurang lebih mirip-mirip juga nih Mas Pandu. Mereka penasaran gitu. Gimana, apa nggak buntu atau gimana sih biar tetap fresh dapat ide ya gitu. Ya, oke. Ini kalau ngomong tadi sesuai dengan judul pertama ya, satu di antara ratusan, kita tuh setiap hari bekerja untuk sebuah media yang memang menuntut kita juga ikut untuk mengikuti isu yang ada. Itu desainer di media massa memang tuntutannya salah satunya adalah itu yang harus membuat kita menjadi lebih aware dan kejadian-kejadian di luar. Nah, dari berbagai macam isu yang ada, biasanya kita juga mungkin bisa memberikan pandangan, oh ini menarik juga kalau nantinya bisa dibuat seperti ini, bisa dibuat seperti ini. Itu menjadi memantik ide-ide kreativitas juga, dari, walaupun nantinya nggak bakal dipakai, tapi itu bisa memantik sedikit kreativitas dari kita. Oh ini bisa jadi buat gambar visualnya menjadi seperti ini. Nah kurang lebih seperti itu. Tapi intinya ketika kita tiba-tiba saja ada kayak peristiwa yang jatuh dari langit itu, ya mau nggak mau kita memang untuk memperoleh inspirasinya kita perlu menggabungkan beberapa unsur visual ya. Jadi kita perlu mencari tahu beritanya seperti apa. Terus visual-visual yang saling relevan dan terkait dengan peristiwa tersebut seperti apa. Itu kita bisa bikin ya, semacam kalau misalnya itu ada kayak mood board gitu kan, kita kumpulkan mood board tersebut, nanti kita bikin dalam bentuk sketsa antara coretnya. Kalau kita kira wah ini bisa menjadi sesuatu yang menendang, kita bisa nantinya tawarkan ke meja tengahnya. Jadi memang kita perlu proses brainstorming ini memang harus mengikuti isu dan memperkuat wawasan juga sih, wawasan tentang, bukan wawasan tentang bahasan juga perlu, tapi ya wawasan kayak peristiwa umum yang terjadi. Dan jangan lupa, tadi sudah saya sempat sampaikan, adalah kita perlu memperkuat referensi visual, karena di luar tuh banyak banget yang bagus. Tadi saya bilang kan, saya mau udah nggak perlu memikirkan tentang originalitas dalam hal karya harus dengan style yang baru dari kita. Enggak, kita bisa aja lihat karya-karya lain, tapi kita bisa dibuat jadi apa sih kalau digabungkan diffusion gitu ya, maksudnya digabungkan gitu, kayak gitu. Nah itu yang salah satu yang bisa membuat kita lebih kreatif. Nyatanya ya kita perlu memperkuat referensi. Kalau istilahnya kalau kayak desainer grafis kan perlu juga mereka pergi ke museum atau melihat karya orang lain untuk tahu perkembangan visual zaman sekarang. Itu kita seperti juga sama, memang tuntutannya seperti itu. Dan apakah itu untuk adaptasi dengan kebijakan meja tengah itu mutlak ya, kita perlu ya. Misalkan ada beberapa hal yang misal di kebijakan redaksionalnya kita nggak boleh seperti ini karena terlalu sensitif, ya kita akan ini kalau kata Sari tadi kita perlu dialektika. Kita
kita tetap perlu, makanya kita perlu juga memahami apa namanya rules di kebijakan redaksionalnya juga perlu. Makanya nggak hanya sekedar kita bisa gambar atau bisa menata letak aja menjadi komposisi yang bagus, nggak hanya seperti itu. Tapi kita perlu memahami garis besar dari kebijakan redaksional dan peristiwa-peristiwa yang terjadi. Oke, jadi istilahnya kalau di desk visual ini teman-teman visual ini adalah seorang koki ya, Kak Ria dulu pernah cerita bahwa desk visualnya adalah seorang koki, jadi mereka bertugas untuk mengolah data, video, terus ada data foto, terus tulisan juga nanti untuk ditampilkan ke pembaca seperti apa sih desain yang pas gitu. Nah, pernah nggak sih Mas ngeblank gitu kalau di awal-awal misalnya nih stuck, aduh bingung banget nih jamnya mendadakan lagi, pernah nggak tuh? Kalau pernah, solusinya gimana tuh buat mensiasati stuck tadi? Iya Mbak Mel, karena kita terlibat setiap hari ya, hampir setiap hari itu kita rutinitas bekerja gitu kan. Kadang-kadang ketika ada sebuah peristiwa yang besar yang harus kita respons, itu kita itu kadang-kadang, waduh, gimana ya kita menyampaikan visualnya untuk peristiwa seperti ini ya. Dan biasanya kita udah coret-coret aja. Kalau desainer itu kan senjata yang paling mujarab itu kan pensil ya. Pensil itu dianggap sebagai senjata ya untuk desainer grafis. Makanya ya udah kita sket aja, kita cari, kita coret-coret sampai kita mendapatkan coretan yang pas buat peristiwa itu gitu. Baru kemudian kalau coretannya kira-kira coretan yang kelima nih kayaknya oke nih, kita bikin coretan yang lebih bagus lagi untuk kita presentasikan ke meja tengah gitu pimpinan kami. Kita memberikan argumen kenapa seperti ini. Jadi solusinya ya pegang kertas sama pensil. Kita cari ide terus sampai dapat. Mungkin semakin malam semakin ini ya, semakin panik ya. Iya betul. Kalau kita bikin beberapa alternatif, ya udah kalau misalnya kita dapatnya ini, kita pilih yang terbaiknya yang mana dari 5 coretan itu. Itu yang akan kita sampaikan ke redaksional. Baik. Ini mungkin ya lebih mencerminkan sisi manusia kita ya. Ya kita nggak setiap hari juga bisa membuat sebuah karya yang bagus, memang diakui seperti ini ya. Karena kita memang tiap hari dikejar deadline gitu ya, deadline yang mungkin juga pas hari tersebut nggak ada peristiwa yang menarik untuk dijadikan visual, jadi banyak faktor sih sebetulnya. Jadi di antara ratusan hari dalam tahun itu kita nggak, ya saya jujur juga bahwa kita nggak bisa setiap hari juga membuat karya yang sangat excellent atau spektakuler itu, tapi di antara ratusan hari tersebut mungkin akan ada 1, 2, atau 5 lebih yang benar bisa karya tersebut bagi kami ya excellent atau spektakuler. Oke, siap. Aduh Mas, terima kasih banyak. Ini nggak terasa kita udah hampir 1 jam. 7 menit lagi kita udah waktunya selesai. Ini masih banyak pertanyaan dari sahabat Kompas semua. Mohon maaf belum sempat kami baca satu persatu karena sangat banyak dan semoga tadi beberapa ada 37 pertanyaan. Dan slide-nya juga belum selesai. Iya betul. Slide belum selesai, lalu pertanyaan juga banyak. Ini bentuk antusiasme dari para peserta Sobat Kompas nih yang mohon maaf ya sebelumnya belum bisa untuk membacakan pertanyaan semua, tapi semoga tadi cukup menjawab dari beberapa pertanyaan yang hampir mirip. Lalu oke, buat sahabat Kompas, nanti kalau misalnya ingin untuk membeli merchandise ataupun pernak-pernik yang unik dari Harian Kompas, teman-teman bisa cek nanti di Gerai Kompas dan juga di toko daring. Kadang ada diskon juga. Jangan lupa dipantengin, jangan terlewat, dan kita sampai di kesimpulan teman depan itu seperti halnya rumah gitu ya Mas ya. Jadi bagian pertama yang kita lihat gitu. Selain pesan dan makna tulisan, tampilan visual yang kuat itu juga menjadi keharusan. Dan dalam prosesnya tadi, desk visual tidak sendiri. Desk visual ini bagaikan koki yang meramu semua bahan dari semua lintas desk, dari desk foto, desk redaksi,
semuanya ini berpengaruh dan berperan untuk menghasilkan desain gambar depan yang baik. Dan semuanya pasti akan berusaha untuk memberikan upaya yang terbaik begitu, Sobat Kompas. Oke, ini masih ada 5 menit nih. Boleh nih kata penutup dari Cak Ri dan Mas Pandu. Untuk Sahabat Kompas, kira-kira supaya ke depan visual ini mau seperti apa gitu? Kalau kami tetap masih punya banyak tantangan ya, tantangan dan target yang bagi kami itu belum tercapai. Seperti kalau untuk penghargaan kayak IKRA kategori fotografi, sejujurnya sampai saat ini kami masih penasaran. Dan pribadi juga sangat penasaran kenapa belum tembus saja ya di sini. Nah, tapi di perwajahan sudah dapat emas tadi. Kalau untuk kategori nasional, IKMA kita sudah sering dapat emas, dan 2 tahun berturut-turut tuh kategori fotografi juga mendapatkan emas untuk tingkat nasional ya Bro ya. Kalau di internasional kita baru dapat 1 ya, tapi di Malvies itu semacam Pulitzernya untuk tipografi. Malvies kami pernah dapat itu perunggu, kategori perunggu untuk tipografi waktu itu Asian Para Games. Itu satu-satunya yang kami dapat internasional untuk kategori tipografi. Kategori perwajahan kita kami sudah dapat. Itu yang tantangan kedepannya, tentunya kami mau meningkatkan level untuk penghargaan tersebut, tapi tujuan utama kami tetap adalah memberikan informasi melalui visual yang bisa lebih mudah dicerna oleh orang, dan memberikan memberikan pencerahan lah ya, bagi orang-orang dalam informasi. Seperti kita tahu kan sekarang informasi sangat banyak ya, dari mana aja. Nah, diharapkan dengan dari kami Departemen Visual juga itu berkontribusi dalam memberikan informasi yang diperlukan oleh orang tanpa menggurui dan mungkin tanpa banyak distorsi atau distorsi gitu lah. Itu sih tujuan utama kan seperti itu. Oke, terima kasih Mas Pandu. Cari ada? Kalau saya lebih ke audiens sih, bahwa menjadi desainer grafis koran itu juga menarik. Semenarik seperti kalau kita kerja di biro iklan atau di broadcast station gitu kan. Kalau dulu kan kalau anak kuliah itu kan ngapain kerja di koran gitu, nge-layout koran gitu. Saya kepengen men-challenge teman-teman yang masih mahasiswa bahwa kerja di koran itu menarik juga gitu. Bahkan kita punya organisasi desainer tingkat Asia atau tingkat ASEAN, dan di situ dulu ketika belum COVID kita sering ketemu gitu kan, share di hotel mana gitu dengan desainer luar negeri gitu. Artinya memang menjadi desainer koran juga nggak kalah menariknya dibanding kalau kita misalnya kerja di biro iklan atau di broadcast station atau di mana pun. Ya, baik. Apalagi sekarang kayak koran-koran udah mulai masuk ke ranah digital ya, seperti Kompas, ada Kompas TV itu memberikan kesempatan lain bagi desainer grafis sebuah media massa yang luar itu untuk terlibat juga dalam hal yang interaktif yang lebih masih itu terbuka banget. Jadi profesi di desainer grafis di koran tuh ya tutorialnya itu sangat luas sebetulnya. Kita bisa belajar banyak hal, dan juga secara teknologi kita juga tetap belajar gitu. Ada infografik, ada tiga bagian besar sih sebenarnya kalau kita kerja di koran, sebagai ilustrator, infografik, atau sebagai page designer. Jadi itu mungkin sub-subnya ya kalau kita menjadi desainer grafis di koran. Oke, baik. Tak terasa sudah tinggal 2 menit lagi. Terima kasih banyak untuk Mas Pandu dan Cak Ri untuk banyak cerita, info, dan pengetahuan yang sudah dibagi kepada sahabat Kompas. Terima kasih juga untuk sahabat Kompas yang sudah bergabung pada sore hari ini. Semoga materi yang disampaikan bisa bermanfaat untuk sahabat Kompas nanti. Untuk pertanyaan yang belum terjawab, mohon maaf. Dan terima kasih banyak sudah bergabung. Sampai bertemu di Kompas Editor Talk selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih. Sehat-sehat semuanya.